Kapan ya SNMPTN 2022 dibuka? Simak info lengkapnya di video kali ini. Halo teman-teman, balik lagi di GP Media Channel. Seperti yang tadi di awal udah aku tanyakan, kapan ya SNMPTN 2022 dibuka? Nah, kali ini aku mau bahas seputar itu. Sebelum kita masuk ke SNMPTN tahun 2022, kita ngomongin dulu nih SNMPTN yang kemarin ya. Mungkin dari teman-teman juga masih belum tahu nih info lengkapnya tentang SNMPTN kemarin itu kayak gimana sih. Jadi kalau SNMPTN tahun 2021 ini agak beda dari tahun 2020 dan sebelumnya, karena di SNMPTN ini ada yang namanya kuota eligible. Jadi nggak semua siswa bisa ikut SNMPTN, hanya siswa-siswa tertentu aja yang bisa setelah melakukan perankingan paralel nanti di sekolahnya. Jadi persaingannya itu benar-benar ketat. Teman-teman udah diseleksi dari sekolah, baru nanti diseleksi lagi secara nasional. Nah, SNMPTN itu diikutinya nggak hanya sama PTN ya, tapi ada juga Politeknik udah mulai masuk dan PTKIN atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Indonesia. Nah, jadi banyak banget pilihannya di SNMPTN itu. Teman-teman bisa masuk ke universitas atau mau masuk ke politeknik yang cenderung diploma 4 atau D4. Kalau universitas kan S1 ya. Sama bisa juga ambil yang PTKIN untuk universitas yang fokus ke bidang keagamaan Islam. Kalian tahu gak sih pendaftar tahun 2021 itu banyak banget, sekitar 800.000 orang. Tapi PTN, Politeknik, dan PTKIN itu hanya menerima sekitar 113.000 aja. Jadi kebayangkan perbandingannya itu 1:8. Itu ketat banget ya. Jadi teman-teman itu harus mempersiapkan untuk SNMPTN dengan baik supaya tidak menyia-nyiakan kesempatan SNMPTN-nya. Nah, di SNMPTN 2021 kemarin, 3 PTN yang paling banyak menerima siswa SNMPTN itu adalah yang pertama dari UB, Universitas Brawijaya, terus yang kedua Universitas Negeri Semarang atau UNES, dan yang ketiga UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, 3 kampus ini punya kuota yang lumayan besar di SNMPTN. Tapi kuotanya besar pun persaingannya juga lumayan ketat ya. Terus kira-kira kita bisa tahu dari mana ya kuota setiap PTN itu? Nah, kalau teman-teman lihat video kita sebelumnya, kita udah sempat ngasih lihat laman resminya dari LTMPT. Itu ada di ltmpt.ac.id. Nah, di sini teman-teman tuh bisa banget dapat informasi yang lengkap dari mulai informasi SNMPTN secara luas, terus syarat-syaratnya, terus juga data-data PTN dan prodi atau jurusannya. Nanti teman-teman tuh tinggal kunjungin aja webnya, terus dipertimbangkan deh kira-kira bisa nggak ya kalian masuk ke jurusan tersebut. Pokoknya total PTN dan Politeknik yang ikut di SNMPTN itu ada 126 dan PTKIN-nya ada 11. Jadi lumayan banyak juga pilihannya buat teman-teman bisa semuanya ya, dari Politeknik, terus tadi PTN-nya, dan dari PTKIN. Tapi teman-teman gak usah khawatir, semisal nih teman-teman belum rezekinya di SNMPTN, teman-teman bisa coba lagi di jalur yang lain. Karena baik PTN, Politeknik, ataupun PTKIN, mereka itu punya jalur masuk lebih dari 1. Jadi bukan hanya SNMPTN ya, nanti ada SBMPTN, ada jalur mandiri, ada jalur prestasi, dan ada jalur-jalur yang lain yang bisa teman-teman ikutin satu persatu ya. Jadi jangan patah semangat kalau memang belum rezeki di SNMPTN. Sekarang kita ngomongin kapan sih pembukaan SNMPTN tahun 2022. Nah, ini sebenarnya belum ada ya pernyataan resmi dari LTMPT tanggalnya berapa. Ini hanya sekedar prediksi aja melihat dari SNMPTN tahun sebelumnya. Nah, biasanya SNMPTN itu akan mulai di bulan Januari teman-teman ya, berarti Januari 2022. Nah, dari bulan Januari sampai Februari, sekitar 2 bulan itu teman-teman sudah mulai memasuki tahap registrasi akun LTMPT, terus pengisian PDSS ya, data dari sekolah. Tapi ini biasanya diisinya sama pihak sekolah langsung sih, jadi, dan juga penetapan kuota eligible siswa. Nah, 3 hal ini sebetulnya memang jadi tanggung jawab pihak sekolah teman-teman. Jadi nanti teman-teman itu mulai masuknya setelah ada pengumuman kuota eligible siswanya. Jadi ketika teman-teman udah tahu kuota eligible, nanti kan bakal dipisah ya, mana yang ikut SNMPTN dan mana yang langsung untuk bikin akun SBMPTN-nya. Nah, nanti teman-teman yang sudah masuk eligible siswa untuk SNMPTN itu baru mulai untuk pendaftaran SNMPTN di bulan
Februarinya gitu. Biasa Februari ke akhir Februari sampai mungkin awal Maret gitu ya. Nah, nanti selang sebulan, berarti mungkin di akhir Maret itu ada pengumuman SNMPTN-nya gitu. Dari hasil teman-teman daftar dan memilih prodi segala macam. Itu tuh setelah teman-teman mengisi data pilihan prodi dan lain sebagainya, nanti hasilnya di bulan Maret itu. Apakah teman-teman lolos atau enggak. Nah, baru terakhir teman-teman harus melaksanakan pendaftaran ulang. Itu biasanya tergantung PTN-nya ya. Jadi jadwalnya nggak sama dan itu biasanya dilihat di website dari PTN penerimanya masing-masing. Kemudian ada juga nih yang perlu teman-teman perhatikan untuk yang akan memilih prodi atau jurusan yang menggunakan portofolio. Tadi aku udah sempat singgung ya, kalau di LTMPT yang teman-teman masuk ke website resminya, itu ada tuh di sebelah prodinya keterangan apakah jurusan tersebut butuh portofolio atau enggak. Nah, kalau yang butuh portofolio itu biasanya jurusan seputar etnomusikologi, terus juga ada olahraga, pedalangan, terus dari kesenian, seni rupa, seni tari, teater, seni karawitan, dan juga bisa dari jurusan film dan televisi. Nah, ini biasanya jurusan-jurusan ini tuh butuh portofolio. Supaya teman-teman nggak kewalahan nanti pas SNMPTN, bisa nih disiapin dari sekarang, dicari tahu infonya kira-kira apa ya portofolio yang dibutuhkan. Biasanya sih nggak terlalu jauh dari jurusannya ya, jadi masih seputar itu gitu. Teman-teman bisa nanya kalau ada alumninya yang udah masuk ke jurusan tersebut, portofolionya ngapain sih kak gitu. Jadi bisa disiapin dari sekarang dan nggak kaget nanti pas SNMPTN. Oke, sekarang kita ngomongin syarat untuk peserta SNMPTN di tahun 2022 nanti. Secara umum sih nggak terlalu jauh berbeda sih ya, soalnya kan kalau masalah syarat itu jarang banget diubah. Biasanya kalau yang diubah itu tentang prodinya atau kuotanya. Nah, kalau untuk syarat secara umum masih sama, teman-teman harus diakui sebagai siswa aktif kelas 12 di tahun yang sama dengan pembukaan SNMPTN-nya. Jadi kalau yang tahun kemarin nggak lolos SNMPTN, boleh nggak ikut lagi? Ya nggak boleh, nggak bisa ya, karena kan sekarang udah bukan siswa aktif kelas 12. Kemudian yang kedua, teman-teman juga harus berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Itu dibuktikan dari nilai rapot teman-teman yang nanti bakal diinput ke LTMPT-nya. Terus yang ketiga juga dilihat dari kuota sekolah. Nah, teman-teman ini harus masuk ke siswa dengan ranking terbaik. Yang tadi aku bilang tentang kuota eligible ya, yang dilihat dari ranking paralel seangkatan gitu, baik IPA ataupun IPS atau SMK dan bahasa. Oke, nah itu ya untuk syarat-syaratnya. Nah, sekarang kita coba mulai masuk ke teknis sedikit ya tentang cara pendaftaran teman-teman di SNMPTN. Nah, ini juga kemungkinan nggak akan terlalu berubah besar ya, karena masih sama-sama lewat LTMPT. Jadi kalau nanti teman-teman mendaftar SNMPTN itu setelah teman-teman masuk kuota eligible siswa, nanti kan teman-teman dapat tuh data emailnya dan password untuk login. Jadi yang pertama kali teman-teman harus lakukan adalah masuk ke portal LTMPT-nya. Terus setelah masuk, teman-teman bisa login dari email dan password yang dikasih sama guru BK biasanya. Kemudian nanti di situ ada data orang tua. Nah, teman-teman mengisi kelengkapan data orang tuanya ya, sesuai KTP orang tua dan juga kartu keluarga yang berlaku. Jadi yang pertama tadi teman-teman ke websitenya dulu, habis gitu login dari password dan emailnya, kemudian teman-teman isi data orang tua. Nah, yang keempat baru deh teman-teman mulai pendaftaran SNMPTN-nya, masukin apa aja yang diminta nanti data-datanya. Kemudian setelah itu baru deh teman-teman pilih prodinya yang mau diambil di SNMPTN. Nah, yang keenam pastinya teman-teman bisa memasukkan prestasi, bentuknya sertifikat. Ini sebetulnya opsional ya, jadi kalau teman-teman nggak punya juga nggak apa-apa, bisa dilewat. Tapi kalau teman-teman ada, itu sangat membantu peluang teman-teman di SNMPTN. Nanti tinggal teman-teman masukin aja bentuknya, biasanya scan atau foto ataupun bentuk PDF gitu ya, jadi e-sertifikat gitu. Dan nanti teman-teman tinggal masukin jenjangnya itu di tingkat apa, terus kategorinya juara berapa. Next, yang ketujuh, setelah teman-teman masukin prestasi, teman-teman jangan lupa juga masukin portofolio yang diminta tadi ya. Nah, buat teman-teman yang tadi pilih 8 prodi tadi yang di awal aku udah sebut, itu harus masukin portofolionya di sini. Kalau yang enggak ya ini pasti bisa dilewat gitu ya, karena ini kan sifatnya opsional tergantung prodi yang teman-teman pilih. Nah, setelah masukin portofolio tadi baru deh difinalisasi. Tapi teman-teman harus ingat kalau udah difinalisasi itu gak bisa diedit lagi. Jadi jangan sampai ada data yang salah, karena kalau ada data yang salah itu bisa merugikan ya. Nah, setelah teman-teman selesai finalisasi baru deh teman-teman bisa download
dan cetak kartu peserta SNMPTN-nya. Jadi buat data resmi bahwa teman-teman itu sudah terdaftar di SNMPTN dan sudah melakukan finalisasi. Oke, jadi gitu ya tata cara untuk mendaftar di SNMPTN. Lengkapnya nanti LTMPT juga pasti mengadakan sosialisasi, jadi teman-teman nggak boleh ketinggalan info terupdate-nya di bulan-bulan Januari nanti. Nah, terus juga nih aku mau ngasih tahu lagi, ngingetin lagi sebenarnya tentang kuota di SNMPTN. Tadi kan kita sempat nyinggung ya, ada kuota eligible siswa. Sebenarnya berapa sih kuota untuk masing-masing sekolah? Nah ini harus teman-teman cek lagi berdasarkan akreditasi sekolahnya. Kan kita dibagi 3 ya, ada yang akreditasinya A, B, C, atau tidak terakreditasi. Nah kalau yang akreditasinya A itu kan pasti kuotanya lebih besar ya, sekitar 40%. Kalau yang akreditasi B itu 25% aja, dan yang C atau tidak terakreditasi itu biasanya hanya 5% dari masing-masing IPA, IPS, bahasa, atau SMK tadi gitu ya. Jadi teman-teman coba cek lagi akreditasi sekolahnya apa, atau teman-teman juga bisa langsung cek di LTMPT-nya sendiri, sekolah teman-teman itu kuotanya berapa gitu. Itu ada ya di website LTMPT-nya, jadi bisa teman-teman cek langsung. Well, itu dia teman-teman informasi tentang SNMPTN tahun 2022 nanti. Ini udah lengkap banget. Nah ini terakhir aku mau kasih lihat juga 10 PTN dengan penerima pendaftar SNMPTN terbanyak. Nah, tadi kan kita baru nyebutin 3 ya. Nah, lengkapnya ada di sini. Dari 1 sampai 10 bisa teman-teman cek sendiri kira-kira teman-teman ada nggak nih PTN yang mau diambil di sini dari 10 ini ya. Kalau misalkan ada berarti ya ini lumayan bisa diambil gitu peluangnya. Tapi tetap lihat keketatannya juga gitu ya, karena pasti bersaing dengan yang lain. Oke, itu dia teman-teman untuk informasi SNMPTN tahun 2022. Semoga bisa dipersiapkan lagi dari sekarang. Dan kalau misalkan teman-teman masih bingung tentang SNMPTN atau jalur-jalur lain, teman-teman tontonin terus aja video kita, karena kita juga bakal selalu update tentang SNMPTN, SBMPTN, ataupun jalur-jalur yang lain nantinya. Jadi sampai ketemu di video GAP Media selanjutnya. See you, bye.